Tentunya nanti Partai Demokrat akan mengambil langkah politik lain. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita Hotwanus di sini. Ya, apa kabar teman-teman semua? Aku berharap teman-teman dalam keadaan sehat dan berbahagia. Video kali ini kita akan membahas sebuah berita yang menarik tentang perpolitikan di Indonesia saat ini, di mana ini dikatakan di dalam sebuah berita bahwasanya AHY ini akan tarik diri dari koalisi perubahan dengan Pak Anies Baswedan. Apakah itu benar? Nanti kita akan cek kevalidan sumber beritanya, dan kita tentunya nanti akan menyimak sebuah berita yang diunggah oleh channel bernama Politik Nusantara dengan judul narasi yang demikian. Tak mau ditipu untuk kedua kalinya, AHY sudah terlanjur sakit hati dan menyatakan mundur dari koalisi. Apakah benar Pak AHY ini mundur dari koalisi perubahan atau gimana kelanjutan koalisi perubahan ini? Mari kita simak videonya. Untuk link video asli original sudah kami cantumkan di deskripsi. Tentunya nanti kita akan lihat videonya secara lengkap agar teman-teman semua tidak gagal paham. Oke, langsung saja kita simak. Cekidot. Ngeri, nasib AHY nggak jelas. Demokrat ancam keluar dari koalisi. Nasdem beri serangan telak. Saya katakan begini bahwa kalau ada salah satu partai yang memaksakan calon wakil presiden, baik itu Nasdem, Demokrat maupun PKS, untuk kadernya menjadi calon presiden, pasti koalisi akan bubar. Karena tidak mungkin ada dua calon wakil presiden. Itu poinnya di situ. Pertanyaannya sekarang, apa niat berkoalisi? Dan ingat, gak ada satupun di antara partai-partai itu yang bisa berdiri sendiri. Betul. Itu hal yang wajar, itu hal yang menurut saya merupakan kewenangan daripada partai masing-masing, dan itu kita harus hargai. Tapi itu bukan menjadi keputusan. Loh, apa yang terjadi kalau koalisi ini tidak terjadi? Artinya, apa yang dilakukan Nasdem, apa yang dilakukan PKS, apa yang dilakukan Demokrat, itu juga saling berpengaruh. Karena dua saja nggak jalan. Nah, Pak Anies pun nggak akan jalan. Jadi nggak perlu terlalu jauh berbicara. Karena satu di antara tiga tidak bersepakat, tidak membangun, tidak pada konsensusnya, ya tentu selalu ada opsi buat yang lainnya. Deklarasi itu kan bisa setiap saat ketika ada kesepakatan daripada ketiga partai paling tidak, atau setiap partai mana saja, ya kan? Dan Nasdem tidak punya beban ini, saya harus katakan itu. Dia tahu berhak untuk ikut pemilu, dia tahu seluruh aturan-aturan yang ada. Dia memahami itu, jadi nggak ada. Tapi keikhlasan hati, ya kan, kebesaran hati, dan ikut memahami sepenuhnya masing-masing problematik yang ada. Ya, usaha Partai Demokrat untuk menggolkan AHY menjadi cawapres Anies ya bisa dibilang sudah maksimal. Mulai dari mengklaim elektabilitas AHY tertinggi di Pulau Jawa, mengatakan latar belakang AHY sebagai mantan tentara memberikan keuntungan tersendiri bagi Anies, mengklaim AHY tokoh paling diminati untuk jadi cawapres Anies, sampai mengatakan Anies bisa kalah kalau bukan AHY yang jadi cawapresnya. Pokoknya di mata kader Partai Demokrat, ketua umumnya itu nggak ada cacat sedikit pun, sehingga tidak ada alasan bagi Anies untuk menolaknya jadi cawapres. Hanya saja ini juga masalahnya, ya oke lah, AHY sempurna di mata kader partai, tapi di mata kader partai lain yang tergabung dalam koalisi perubahan, yaitu PKS dan Nasdem, AHY nggak punya kelebihan apa-apa, Ferguson. Ya, selain cuma anaknya SBY doang. Ya, sebagai contoh, ia juga tidak punya rekam jejak yang bisa dibanggakan. Pensiun dari tentara, pangkatnya bukan jenderal tapi mayor. Kemudian ikut pilkada DKI kalah. Jadi ketua umum Partai Demokrat bukan karena perjuangan sendiri, melainkan lewat jalur orang dalam, yakni bapaknya sendiri yang uruskan. Dan AHY juga gagal melakukan konsolidasi partai, sehingga nyaris dikudeta oleh kader Partai Demokrat yang lain. Di samping itu, di bawah komando AHY, kader Partai Demokrat yang korupsi tetap aja banyak. Mulai dari Bupati Penajam Pasir Utara Abdul Ghafur Mas'ud, Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afifah Balkis, Bupati Mampir Rambut Tengah Riki Hampagawa, hingga yang paling heboh itu Gubernur Papua
Lukas NMB. Ya, si Lukas ini sebelum ditangkap KPK melakukan manuver yang berbahaya, yakni mengumpulkan massa yang bawa senjata panah untuk berjaga di rumahnya agar KPK tidak berani menangkapnya. Sampai penangkapan terhadap dirinya tersebut terpaksa ditunda. Ya, untung saja KPK, Polda Papua, dan BIN rada-rada cerdas ya. Yang diintai justru bukan rumah Lukas, melainkan warung makan tempat anak buah si Lukas biasanya pesan nasi bungkus untuk makan para penjaga rumahnya ini. Dari jumlah nasi bungkus yang dipesan itu cukup untuk mengetahui berapa sih orang yang masih berjaga di rumah Lukas. Hingga diketahui semakin hari semakin sedikit. Ketika penjagaan sudah mulai longgar, mantan orang nomor 1 di Papua itu pun akhirnya diciduk KPK tanpa memberikan perlawanan yang berarti. Secara nggak langsung, jelas ulahnya itu telah merusak citra Partai Demokrat yang sebelumnya memang sudah rusak. Ini juga yang bikin buruk nama AHY ya, di mata Surya Paloh dan Ahmad Syahiku. Kader Partai Demokrat terus-terusan katakan tidak yang padahal korupsi ini. Hanya saja, sejelek-jeleknya Partai Demokrat, kalau partai anggota koalisi perubahan tidak berubah, maka posisi partai berlambang bintang Mercy itu ya tetap aja penting. Oke guys, itu tadi ya videonya. Memang di sini terlihat sepertinya koalisi perubahan atau Nasdem ini berada di posisi Simalakama ya guys ya, dimana sepertinya tidak ingin menjadikan sosok AHY ini cawapres dan melihat perkembangan ini sangat ingin sekali mendekati sosok Yeni Wahid. Namun di sisi lain, koalisi perubahan ini membutuhkan suara atau membutuhkan kursi dari si Partai Demokrat ya guys ya, karena dari Partai Nasdem dan Partai PKS itu tidak memenuhi syarat ya untuk Pilpres 2024 jika tidak ada Demokrat. Namun jika kita simak dari video ini masih belum ada secara resmi bahwasanya si AHY ini menarik diri dari koalisi perubahan tersebut, karena hanya memberikan sebuah ancaman yang disebut di sini, jika sampai Juni 2023 belum mendeklarasikan, tentunya nanti Partai Demokrat akan mengambil langkah politik lain. Oke guys, cukup sekian pembahasan berita kali ini. Teman-teman bisa ikut berpartisipasi di dalam kolom komentar mengenai pembahasan berita ini yang menyebutkan Pak AHY akan segera mundur. Apakah menurut teman-teman kemungkinan itu bisa terjadi, Pak AHY atau Demokrat menarik diri dari koalisi perubahan, ataukah masih akan tetap bersama Pak Anies Baswedan? Oke guys, cukup sekian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.